Orang yang mendapat pengetahuan dari Allah, syaratnya jiwanya harus bersih, jiwanya harus cerah. Jadi sama, konotasinya sama, laduni sama isyroki. Kadang disebut irfani, maksudnya juga sama. Kalau dalam Islam kan ada beda antara alim sama arif. Yang alim ini ilmu yang kita cari tiap hari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, yang laduni ini jenisnya arif. Makanya ada alim billah dan arif billah. Kalau alim ini pengetahuan yang masih butuh media. Contohnya, ini ustadznya sudah datang belum ya? Dari luar kamu belum lihat saya. Oh, itu sandalnya sudah ada. Kamu tahu saya dari media sandal. Itu alim. Masih butuh perantara. Pengetahuan yang butuh mungkin dari buku, mungkin dari guru, mungkin dari dikasih tahu orang. Nanti ada level yang lebih tinggi, itu arif. Kalau arif ini ustadznya datang belum? Sudah datang. Sekarang saya di masjid dan di depan beliau. Itu berarti arif, ngalami sendiri langsung. Makanya sufi itu lebih sering gelarnya, sebutannya adalah arif billah, bukan lagi alim. Kalau alim itu bahasanya Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu pasti ada yang punya lebih banyak ilmu, lebih tinggi ilmu. Tidak pakai istilah arif. Kalau arif ini orangnya ngalami sendiri karena derajat kebenarannya lebih tinggi. Makanya disebut arif billah. Pengetahuan yang mendalam. Kayak misalnya kalau saya bilang kalian ada kata-kata tulisan, misalnya di sini saya nulis kalimat besar, judulnya misalnya takut. Dengan kata-kata takut ini kalian ngerti, oh takut itu kan maksudnya Pak, kalau ada sesuatu yang membuat kita merinding terus takut. Ini pengetahuan yang masih berjarak, masih konsep. Akan jadi arif kalau kalian hari ini memang takut. Perasaanmu sedang ketakutan, ini arif. Kamu ngalami ketakutan sendiri. Kalau tadi kan cuma membaca tulisan takut dan paham apa itu takut. Jadi membaca tulisan takut, paham apa itu takut, namanya ilmu. Orangnya namanya alim. Tapi kalau kamu hari ini mengalami takut itu, terus, oh iya ya, begini rasanya takut itu. Ini arif namanya. Jadi, cuma kalau sufi, irfani, arifnya arif billah. Bukan urusan-urusan di luar keagamaan, bukan urusan misalnya gimana ya rasanya korupsi. Itu hanya orang-orang koruptor yang arif tentang korupsi. Ya, kalau kita cuma alim, ngerti dari jauh. Gimana narkoba, ya yang sakau, yang arif tentang narkoba. Kita hanya alim. Cuma terminologi arif sama alim ini untuk ranah agama biasanya. Nah, irfan di sini nanti satu makna dengan isyrok, satu makna dengan laduni. Sama kayak makrifat, sama makomnya. Orangnya namanya arif, barangnya namanya makrifat, kondisinya namanya makrifat. Makrifat ini kan nanti salah satu makom puncak. Kalau versinya Ghazali, puncaknya laku tasawuf itu makrifat. Nah, ada lagi kasyaf. Kasyaf ini juga istilah yang populer, maknanya sama kayak makrifat. Orang yang kasyaf itu artinya terbuka. Dari tidak tahu jadi tahu, itu namanya tersingkap, terbuka. Terbuka semua sekarang, itu namanya kasyaf. Jadi, arahnya tetap sama pada ketuhanan. Orang yang kasyaf ini kondisi keterbukaannya. Isinya
Makrifat, pengetahuan. Orangnya namanya arif. Jadi itu namanya kasyaf. Terungkap. Ya, manusia itu hari ini beruntung Allah tidak mengungkap kita. Bahkan kita disuruh untuk mengungkap Allah, itu kasyaf. Karena kalau kita diungkap semua, mungkin manusia sedunia itu isinya jelek semua. Jadi manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan karena perilakunya, tapi antara disembunyikan oleh Allah kejelekannya atau dibukakan oleh Allah kejelekannya. Kalau Allah mau dibukakan semua, seandainya kalian ngaku semua salahmu apa, jelekmu apa ditulis, itu hari ini langsung terbit berapa ratus halaman itu kesalahan dan kejelekanmu. Cuma Allah menyembunyikan, jadi kelihatannya seolah-olah ada jarak. Ini orang baik, ini orang jelek. Tapi kalau Allah dibuka semua, ya mungkin semua orang jelek. Kita sama saja sebenarnya. Meskipun saya di sini, kamu di sana, kalau kamu ngerti jelekku, jangan-jangan lebih jelek daripada kalian. Kalau kalian ngerti, cuma kalian kan tidak ngerti. Oke, itu kasyaf. Terbuka. Cuma ini kasyafnya tidak tentang manusia, tapi tentang Allah. Dan kalau tentang Allah kasyaf kita, man arofa nafsahu arofa robbahu. Pengetahuan kita tentang Allah, otomatis kita kenal tentang manusia, kita arif tentang manusia. Dan juga arif tentang alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itu kasyaf. Tentang hakikat. Bukan berarti tentang, kalau saya ngomong tentang alam semesta, tentang manusia itu terus ngerti semua orang namanya siapa, tidak begitu. Ngerti hakikatnya hidup, hakikatnya realitas. Itu yang membuat orang tidak tertipu lagi sama dunia, karena ngerti levelnya dunia. Sama kayak kalian yang ketika jatuh cinta sama seseorang, itu kan dianggap orang ini baik semua, terus putus, terus tahu jeleknya, itu kan nilainya langsung jatuh. Sudah tidak mau sama sekali, pokoknya ketemu aja ndak, ketemu melengos, menyapa ada ndak. Nah, orang-orang ini ketika dibukakan rahasianya realitas, rahasianya alam semesta juga begitu sama dunia. Ternyata serendah itu dunia. Kenapa selama ini aku jatuh cinta sama dunia? Sama kayak kamu sama, oh ternyata engkau serendah itu. Menyesal aku jatuh cinta padamu kemarin, kan? Oke. Kalau bisa menalak dunia semacam itu luar biasa. Yang bisa orang yang sudah kasyaf. Sebenarnya kalian sudah tahu selama ini bahwa dunia itu jelek. Tapi kenapa kok tidak bisa tidak tertarik sama dunia? Karena kayak tadi, antara takut dalam konsep dan takut yang ngalami sendiri. Kamu belum ngalami sendiri. Pengetahuannya masih berjarak. Masih belum kasyaf. Masih belum makrifat. Yang sedang nyalon jadi gubernur, jadi bupati, seolah-olah terus kalau sudah jadi gubernur, jadi bupati, sudah luar biasa. Padahal itu ya dunia. Kuliahmu, ijazah itu ya dunia. Pekerjaan ya dunia. Jadi jangan terlalu jatuh cinta ke sana. Pahami hakikatnya dunia. Gnosis, ya ini istilah filsafat, istilah Yunani Romawi. Konotasinya sama. Pengetahuan suci, pengetahuan sakral, makrifat, saintia sakra minggu lalu. Istilahnya gnosis. Fatih, keterbukaan. Mirip kayak kasyaf. Terbuka. Zauk ini rasa. Karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya zaukiyah. Pengetahuan rasa. Kadang-kadang pakai istilah basiroh, pengetahuan batin.
Kadang-kadang pakai istilah musyahadah, kesaksian. Orang yang menyaksikan itu musyahadah. Ada yang pakai istilah huduri. Ada tulisan yang populer sekali sejak zaman saya mahasiswa. Sudah dicetak berulang-ulang, judulnya ilmu huduri. Ya, ilmu huduri ini epistemologi dzauq, epistemologi rasa, epistemologinya irfan. Saya jelaskan sedikit. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang didapat langsung. Kalau bahasa epistemologinya, ilmunya itu sua objek. Ya cirinya sama kayak tadi. Tidak ada perantara antara yang tahu dan objek yang diketahui. Takut yang saya alami itu kan, untuk tahu takut saya harus menengok diriku sendiri, tidak keluar. Oke, lumayan ya ada iklan. Saya iso istirahat sebentar. Nah, jadi sua objek itu antara subjek yang tahu dan objek yang diketahui itu jadi satu. Kalau tadi takut yang konsep, itu kan di luar dirimu. Tapi takut yang kamu rasakan, ini untuk paham, kamu menengok dirimu sendiri. Nah, itu namanya sua objek. Makanya namanya ilmu huduri. Ilmu yang hadir dalam dirimu. Ini konsepnya Suhrawardi. Nanti ada tandingannya ilmu husuli. Kalau ilmu husuli, ilmu yang harus dikejar, dihasilkan. Kalian baca buku itu husuli. Tapi kalau ngalami langsung itu huduri. Kayak di Saintia Sakra kemarin, ilmu ini derajat kepastiannya hakul yakin. Jadi tidak berjarak. Levelnya tidak lagi ilmu yakin atau ainul yakin, tapi hakul yakin. Kenapa? Karena kamu ngalami sendiri, jadi yang ngerti. Ngaji ini kalau hanya melihat dari luar, termasuk yang mendengarkan YouTube, itu mungkin levelnya ilmu yakin, ainul yakin. Tapi hadir di sini itu hakul yakin. Oh alah, cuma kayak gini ngaji. Kalau didengarkan rekamannya kayak kayak wow, kayak apa gitu. Ternyata gini aja kok. Nah, itu kan sekarang hakul yakin. Kemarin pengetahuanmu berjarak. Kayak hebat-hebat tuh ya ngaji itu. Ternyata ya cuma gini aja loh. Nah itu kan sekarang kamu ngerti. Dan sekarang lebih pasti kenapa hadir langsung pengetahuan itu dalam dirimu. Sama kayak kamu kawin besok misalnya, sudah lama nunggu kawin, bayanganmu kawin itu, wah kawin besok mesti sip, mesti, bayanganmu kan gitu, kayak luar biasa gitu. Ini kan bujangan-bujangan kan gitu. Mungkin besok setelah kamu kawin, wah lah cuma gini aja. Iya, bayanganmu kayak kayak hati-hati. Iya. Itu kan pengetahuanmu hari ini kan belum kawin. Tentang kawin itu masih husuli, masih konsep-konsep. Iya, masih bayangan. Kamu membayangkan kan gitu. Kayak itu belum huduri, masih belum hakul yakin. Mungkin valid, tapi ilmul yakin. Masih teori. Kalau besok nanti kawin beneran, baru kamu tahu. Oke, ya mungkin kamu menyesal. Iya. Ayo. Alah Pak, menyesal saya Pak. Kok enggak dulu-dulu, kok cuma satu ya Pak? Oke, jadi itu ilmu huduri. Cirinya ilmu huduri itu saya ambil dari bukunya Suhrawardi. Hadir secara eksistensial. Objek sama subjek jadi satu. Dan ilmu huduri itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena tidak koresponden. Kalau husuli koresponden. Husuli itu bisa meleset. Yang dikonsepkan beda sama kenyataannya.
Tapi huduri kamu rasakan sendiri. Ya kayak tadi misalnya tentang kawin. Saya kecewa Pak kawin. Bayangan saya itu luar biasa, ternyata enggak. Loh, kamu keliru, kawin itu luar biasa. Loh, saya merasakan sendiri loh Pak. Itu nggak bisa dibantah. Kenapa? Kamu ngalami sendiri langsung. Jadi ilmu huduri itu ilmu yang tidak koresponden. Jadi tidak ada kategori benar atau salah. Ya mesti benar, kamu yang merasakan. Kalian kan susah bantah, misalnya ada orang mengeluh, saya itu kamar temanku sekamar itu menyebalkan sekali. Itu kan bantahnya susah. Kenapa? Dia sendiri yang ngalami. Kamu kan tidak bisa bantah, jangan-jangan kamu salah merasakannya. Loh, wong saya yang merasakan. Kok jangan-jangan salah? Saya sendiri, jadi susah dibantah ilmu huduri itu. Kenapa? Kategorinya tidak kategori berjarak dengan yang mengetahui, tidak koresponden. Jadi antara pengetahuan dengan antara yang diketahui dengan yang mengetahui itu jadi satu, namanya swa objek. Jadi pasti benar dalam konteks dia, dalam konteks subjektivitasnya. Gitu loh. Oke, jadi itu cirinya. Jadi dualisme benar salah tidak ada. Karena itu penghayatan langsung. Sama kayak misalnya makan rujak yang pedas. Saya makan lomboknya 2 dan sudah kepedesan luar biasa. Kamu kan tidak bisa menyalahkan saya. Pak, lombok cuma 2 aja sudah pedes. Saya 10 tidak pedes, Pak. Loh iya, kamu benar dengan 10-mu. Aku benar dengan 2-ku. Sesuai penghayatanku. Orang tidak bisa bantah. Bapak salah loh kalau bilang 2 itu pedes. Loh, wong saya yang merasakan dan pedes kok. Kan kalian tidak bisa bantah. Jadi itu jenis ilmu huduri. Nanti arahnya memang ke pengalaman ketuhanan yang sifatnya personal. Jadi Tuhan itu kan dialami. Kalau sudah dialami, bantahnya susah. Makanya di antara argumen pembuktian Tuhan, salah satu yang agak susah dibantah itu argumen from religious experience. Dari ranah pengalaman keagamaan. Kalau cuma pakai argumen sebab akibat, argumen penyebab pertama, argumen desain alam semesta, itu masih bisa dibantah. Tapi kalau orang sudah ngomong, saya ngalami sendiri betapa maha kuasanya Tuhan. Saya yang sudah terancam DO. Ya nanti gelarnya PhD, PhD, lulusnya pas hampir DO. Jadi meskipun S1 gelarnya PhD. Jadi lulus pas hampir DO. Alhamdulillah lulus. Oke.